Assalamualaikum semuanya. Gabus keju 4 bahan modal cuman 11 ribuan aja. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin chopper. Aku bakalan pasang mata pisaunya seperti ini. Karena aku nggak mau ribet, jadi aku pakai chopper aja ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita pecahin 2 butir telur. Kalau kalian nggak punya chopper, ini boleh banget pakai blender ya. Kalau kalian pengen punya chopper, aku bakalan kasih rekomendasi chopper yang harganya cuma 100 ribuan aja. Kalau kalian pakai merek seperti yang aku punya ini, harganya menurut aku agak mahal ya teman-teman ya. Kemarin aku tuh sebenarnya punya itu karena di endorse, tapi kalau kalian nggak mau semahal yang aku punya ini, aku bakalan kasih rekomendasi chopper yang harganya cuma 100 ribuan aja. Jadi langsung aja cek di deskripsi ya. Ini untuk margarinnya kurang lebih aku pakai 50 gram. Jadi langsung aja aku masukin semuanya. Terus di sini aku ada garam setengah sendok teh, dan di sini juga aku ada keju yang udah aku serut kurang lebih 100 gram. Ini kita masukin aja semuanya ke dalam chopper seperti ini. Sebenarnya bisa diaduk manual sih, cuman aku lagi pengen yang simple-simple aja, masukin ke chopper terus langsung aja dihalusin seperti ini. Kalau pakai blender, untuk step terakhirnya pas kita masukin tepung tapiokanya nanti, itu ngaduknya tuh wajib banget di luar ya teman-teman ya. Soalnya kalau langsung dimasukin blender dia tuh nggak bisa gerak gitu loh teman-teman. Terus di sini aku ada 200 gram tepung tapioka. Karena di sini aku pakai chopper, jadi tepung tapiokanya aku masukin aja ke dalam chopper seperti ini, dan aku chopper sampai dia tuh tercampur rata. Tapi kalau kalian pakai blender, wajib banget sih ini tuh diaduk manual gitu loh. Jadi adonan keju sama margarinnya tadi tuh dikeluarin aja, terus kita campurin tepung tapioka dan kita aduk manual. Sebenarnya walaupun pakai chopper pun nanti tuh dia tuh nggak tercampur rata banget gitu loh. Jadi tetap aku aduknya tetap pakai manual gitu. Apalagi kalau kita pakai blender ya teman-teman ya. Kalian pasti paham sendiri, blender itu kalau tanpa minyak dia itu, maksud aku bukan tanpa minyak, tanpa air dia tuh susah geraknya gitu loh. Pakai chopper aja yang dia tuh terkenal tanpa pakai air bisa halus aja, kita harus ngaduk lagi manual ya. Soalnya kalian bisa lihat sendiri, ini tuh tepungnya nggak tercampur rata banget ya, yang atas itu masih kering total. Ini aku lanjut aduk manual aja kurang lebih seperti ini. Pokoknya kalau kalian mau pakai blender ataupun chopper, kalau menurut kalian belum tercampur rata, ini tuh sebenarnya diaduk manual bisa banget. Cuman aku nggak tahu sih tadi tuh kenapa aku kebanyakan gaya di chopper. Tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Toh juga kita punya kan teman-teman. Jadi kalau kalian pengen simple seperti yang aku punya, tinggal langsung aja dimasukin semuanya, kita chopper jadi satu atau di blender jadi satu, itu menurut aku sama aja. Tapi kalau pakai blender, kalau bisa pencampuran tepungnya ini wajib banget di luar ya, biar blender kalian itu nggak meledak teman-teman. Soalnya kalau pakai blender pasti bakalan panas blender kalian karena dia tuh nggak bisa gerak gitu loh. Dan ini menurut aku udah tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, tinggal kita langsung aja bentuk ya. Sebenarnya stick gabus keju itu dibentuknya kayak di pelintir-pelintir gitu. Karena di sini aku nggak mau ribet, aku bakalan siapin plastik segitiga. Kalau kalian nggak punya plastik segitiga, bisa pakai plastik biasa aja ya. Aku tuh sebenarnya pengen banget nyontohin pakai plastik biasa gitu loh teman-teman. Jadi kayak plastik tanpa plastik segitiga itu sebenarnya bisa, cuman karena aku nggak punyanya pakai plastik segitiga, jadi ya mau gimana lagi. Dan aku saranin banget masukinnya jangan terlalu banyak, soalnya kalau terlalu banyak dia tuh rawan meledak gitu. Maksud aku kayak plastik segitiganya itu gampang pecah gitu loh teman-teman, karena dia tuh mungkin karena kita juga kalau terlalu banyak adonan kan nekannya terlalu kuat, dan dia tuh rawan banget kayak pecah gitu loh. Aku saranin banget masukinnya jangan terlalu banyak ya. Ini untuk adonannya aku bakalan bagi kurang lebih 3-4 plastik segitiga seperti ini, karena kalau kebanyakan ya itu tadi teman-teman, gampang banget meletusnya gitu loh. Sayang banget plastik segitiganya banyak banget yang kebuang. Jadi kalau kalian gak mau ribet atau pengen hemat, bisa pakai plastik biasa aja. Ini kita gunting ujungnya sesuai selera kita. Aku agak kecilan dikit ya teman-teman ya, biar dia tuh kayak stick gitu. Setelah itu kita langsung aja pencet. Ini sebenarnya kekecilan sih, kalau bisa agak gedean ya teman-teman ya. Kalau udah pas, kita langsung aja siapin penggorengan dan kita masukin minyak secukupnya. Di sini untuk minyaknya kurang lebih aku pakai 700 milian gitu loh teman-teman, gak sampai 1 liter. Setelah itu kita langsung aja bentuk-bentuk seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh dipencet-pencet aja, bisa pendek-pendek atau panjang-panjang seperti yang aku punya. Sebenarnya nggak harus pakai gunting ya sih. Tuh, yang
kedua ini tuh lebih simple. Tadi tuh pakai gunting agak susah ya teman-teman ya, lebih gampang pakai tangan seperti ini. Dipastikan tangannya bersih, kita bentuk-bentuk aja kayak gini ya, kita pencet. Kalau kalian gak suka yang panjang-panjang seperti yang aku punya, bisa dipendekin aja, tapi menurut aku biar lebih cepet, panjang-panjang kayak gini sih menurut aku ngebantu banget ya. Dan ini tuh lebih cepet dari yang kalian bayangin teman-teman. Aku tuh buat kue kayak gini tuh gak sampai sejam kelar. Bayangin dong, buat kue lebaran modal cuma 11.500, gak sampai 1 jam kelar teman-teman. Itu tuh belum termasuk minyak goreng ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau ngikutin resep aku, kalian pasti paham banget ya. Aku nunjukin harga segitu tuh cuman modal bahan aja, belum termasuk packingan, gas, minyak goreng, dan lain-lain. Jadi untuk lain-lainnya itu kalian bisa tambahin sendiri teman-teman. Kalau kalian mau buat lebih banyak nih, bahan-bahannya bisa dikaliin 2 aja. Tuh nggak ribet kita melintir-melintir kan. Kemarin tuh aku sering lihat beberapa kali lihat video orang tuh ngeluh buat gabus keju tuh hancur gitu loh teman-teman pas digoreng. Pokoknya saran dari aku banget, kalau kalian buat kue ini pas ngegorengnya itu di awal-awal jangan sering-sering diaduk ya. Kalian bisa lihat sendiri, aku tuh ngaduknya pun juga pelan-pelan banget teman-teman. Ini udah secukupnya ya, kita langsung aja goreng. Bisa pakai api gede atau api kecil ya. Kalau kalian pengen warnanya putih mulus cantik gitu, ngegorengnya pakai api yang super kecil aja biar warnanya tuh tetap putih gitu loh teman-teman. Kalau kalian pengen warnanya agak kecoklatan, bisa pakai api gede, karena aku tuh orangnya nggak sabaran gitu ya, pengennya sat buat gitu biar cepet kelar gitu. Aku pakai apinya pakai api gede aja. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh sebelum minyaknya bener-bener panas, dia nggak aku aduk sama sekali teman-teman. Jadi emang aku biarin sesekali aku goyang-goyang penggorengannya. Jadi emang gak aku aduk, tapi penggorengannya yang aku gerak-gerakin biar dia tuh gak nempel gitu loh teman-teman. Sebenarnya juga ini gak bakal nempel kan, karena aku tuh pakai penggorengan yang anti lengket. Tapi kadang teman-teman yang di rumah, biasanya aku sendiri pun kalau lagi masak tanpa di video pun aku pakai penggorengan yang biasa gitu loh, yang gak anti lengket gitu. Itu tuh ngegoyang-goyangin penggorengan itu ngebantu banget biar dia tuh nggak nempel gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian pakai penggorengan biasa, digoyang-goyangin seperti ini aja biar dia tuh nggak nempel. Jangan diaduk ya teman-teman ya. Kalau langsung diaduk, insya Allah dia bakalan ambyar. Kita tunggu sampai minyaknya bener-bener panas, terus gabus kejunya ini tuh agak sedikit ngembang. Dia tuh kayak kalau digoreng tuh kan agak sedikit ngembang ya. Kalau menurut kalian dia tuh udah agak keras, baru boleh diaduk ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh dites-tes kayak gini aja. Kalau dia udah kaku, ini boleh banget diaduk. Kalau belum kaku, jangan berani-beraninya diaduk, nanti bakalan ambyar teman-teman. Sebenarnya gabus keju itu cara pembuatannya segampang itu. Kadang aku juga heran sih, kok bisa sih sampai hancur, padahal gabus keju itu selain bahannya mudah, cara pembuatannya tuh juga gampang banget gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini tadi aku tuh cuman chopper, bentuknya juga sebentar banget dan jadi kue lebaran. Ini karena udah mulai kaku atau udah mulai ngeset gitu ya teman-teman ya, jadi boleh banget diaduk pelan-pelan aja. Soalnya kalau ini langsung diaduk, langsung gongsrang gitu, biasanya dia tuh patah. Biar agak bener-bener ngeset dulu baru kita ngaduk ya teman-teman ya. Buat kalian yang sayang sama penggorengan aku, karena aku tuh pakai sudut besi kayak gini, tenang aja teman-teman. Sebenarnya ini tuh nggak tajam gitu loh, beda banget sama sudut yang beneran besi. Ini tuh kalau dibilang besi juga bukan besi sih, tapi ini tuh aman banget gitu loh teman-teman, daripada aku pakai yang, pokoknya intinya ini tuh bukan besi gitu loh. Jadi tenang aja buat kalian yang suka ngeri lihat aku ngegoreng pakai sudut ini, karena emang aku nggak ada lagi gitu sih, punya sebenarnya, cuman sayang nggak sih, entah sayang atau emang karena aku udah nyaman pakai sudut ini. Jadi tenang aja ya, aku pakainya pasti hati-hati banget. Dan ini setelah dia ngeset atau udah mulai kering, ini aku aduk-aduk aja dan kita goreng sampai gelembungnya bener-bener tenang kayak gini ya, biar dia tuh awet kurang lebih 2-3 bulan. Jadi kue lebaran yang aku buat ini biasanya tuh sampai 3 bulan itu aman ya teman-teman ya.
karena dia kan homemade tanpa pengawet, jadi 3 bulan itu udah maksimal banget. Jadi kalau kalian mau buat resep yang aku punya ini bisa banget tahan 3 bulan. Setelah minyaknya anteng, kita langsung aja angkat dan tiriskan, kita matiin kompornya, kita bentuk-bentuk lagi. Gabus kejunya ya, ini tuh 2 kali goreng teman-teman, karena hasilnya walaupun cuma 200 gram aja tuh banyak banget. Tuh kalian bisa lihat, ini tuh apinya aku matiin ya. Setelah itu aku cetak-cetak aja seperti biasa. Cuman tadi tuh pas aku ngegoreng, daripada diem, aku tuh karena ada minyak goreng lebih ya teman-teman ya, jadi aku nyetaknya di teflon lain gitu loh. Tapi ini nggak rekomen banget sih teman-teman, soalnya dia tuh setelah dipindah ke penggorengan ini dia tuh kayak hancur gitu loh, jadi kayak patah-patah kecil-kecil. Jadi kalau kalian buat ini untuk penggorengan keduanya, mending apinya dimatiin terus kita cetak di atas kompor seperti ini. Ini aku goyang-goyangin gitu tuh biar dia tuh nggak lengket gitu loh teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya, jadinya sebanyak ini ya, padahal cuma 200 gram tepung tapioka jadinya sebanyak ini. Bayangin kalau kita buat 1 kg jadinya sebanyak apa. Ini tanpa berlama-lama aku langsung aja masukin ke dalam pot seperti ini ya teman-teman ya. Aku lupa sih ini nama plastiknya apa. Dia tuh tebel gitu loh teman-teman, cocok banget dijadiin bungkus kue-kue kayak gini, jadi lebih awet gitu. Kita langsung aja masukin ke dalam plastik seperti ini. Ini kalau nggak salah ukurannya 18 x 35 ya. Kalau kalian butuh referensi atau rekomendasi bungkusan kayak gini, maksud aku plastiknya ini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Aku bakalan sekalian rekomendasiin impulse sealernya ya. Dan kayak gini nih hasilnya. Ini tuh stick keju, gabus keju atau gimana sih? Coba dong komen teman-teman, ini lebih enaknya dikasih judul apa. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget. Apalagi ini tuh bahannya simple ya. Kalau ngelihat bahannya simple terus rasanya enak kayak gini tuh aku pengen sering-sering buat kayak gini. Dan kalian bisa lihat sendiri itu supernya, padahal ini udah aku diemin di luar ruangan tuh hampir 3 jaman atau 2-3 jaman gitu loh teman-teman. Keadaan masih belum dibungkus tapi dia tetap renyah gitu. Bayangin dong, ini tuh awet banget. Jadi kalau kalian suka nyemil-nyemil walaupun nggak lebaran, ini bisa banget sih dicobain. Ini biar lebih awet, bisa buat jajan lebaran nanti. Aku langsung aja sealer dia ya teman-teman ya. Tuh kayak gini aja untuk rekomendasi atau referensi bungkus sama sealernya ini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Aku udah tulisin lengkap di situ. Ini bisa banget dijadiin ide bisnis kalau kalian mau jualan. Ini boleh banget walaupun nggak lebaran atau nggak bulan Ramadan, ini tuh dijadiin cemilan sehari-hari tuh cocok banget teman-teman, karena ini tuh rasanya nggak bikin enak gitu loh. Pokoknya wajib banget sih di recook di rumah. Thank you buat kalian yang udah nonton.